Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Alfirdaus. Saya dari kelas 3F Manajemen Pemasaran, NPM 120020182. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan dalam konsep inti dalam pemasaran. Untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami serangkaian konsep inti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang membutuhkan oksigen, makan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Orang juga memiliki kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan, dan hiburan. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Seorang konsumen di Amerika contohnya membutuhkan makan. Nah, yang dimaksud di sini makan itu apa? Apakah hamburger, kentang goreng? Selanjutnya adalah permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Contohnya, banyak orang yang menginginkan Mercedes, tapi hanya sedikit yang mau dan mampu membelinya. Nah, di sini perusahaan harus mengukur tidak hanya seberapa banyak orang yang menginginkan produk mereka, namun juga berapa banyak orang yang mau dan mampu untuk membelinya. Pembedaan ini menyorot kritik yang mengatakan bahwa pemasaran menciptakan kebutuhan atau pemasaran membuat orang membeli hal-hal yang tidak mereka inginkan. Sebenarnya pemasaran tidak menciptakan kebutuhan, malah kebutuhan mendahului pemasaran. Pemasaran bersama dengan faktor-faktor kemasyarakatan lainnya mempengaruhi keinginan seorang konsumen. Pemasaran mungkin memperkenalkan gagasan bahwa sebuah Mercedes dapat memuaskan kebutuhan seorang akan status sosial. Namun, pemasaran tidak menciptakan kebutuhan akan status sosial. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak selalu mudah sebagai pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya mereka sadari, atau mereka tidak dapat mengartikulasikan kebutuhan ini. Kadang mereka menggunakan kata-kata yang membutuhkan interpretasi. Ya, ketika pelanggan menginginkan sebuah alat pemotong rumput yang bertenaga, yang bermesin bubut, yang cepat, atau pakaian renang yang menarik, atau hotel yang mendukung istirahat. Nah, di sini pemasaran harus menyelidikinya lebih lanjut. Di sini kita dapat membedakannya menjadi 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan. Contohnya seperti pelanggan yang menginginkan mobil yang murah. Yang kedua, kebutuhan yang sebenarnya. Seperti pelanggan yang menginginkan sebuah mobil yang biaya operasionalnya bukan harga awalnya saja yang rendah. Jadi meliputi semuanya. 3. Kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contohnya seperti pelanggan yang mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil. 4 adalah kebutuhan kesenangan. Contohnya pelanggan ingin agar dealer mobil juga memasukkan sistem navigasi GPS ke dalam sebuah paketnya. Yang terakhir, yang kelima, kebutuhan rahasia. Di sini pelanggan ingin agar teman-temannya memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas. Hanya melayani kebutuhan yang dinyatakan saja berarti tidak memberi pelanggan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Banyak konsumen yang tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam suatu produk. Memberi pelanggan apa yang mereka inginkan tidak lagi cukup untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan harus membantu pelanggan dalam mempelajari apa yang mereka inginkan. Sekian dari saya. Bila masih banyak kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian, saya Abdul Basit Alfirdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.